Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Jabar yang tercinta. Mulai minggu ini saya akan melakukan rutinitas laporan mingguan kepada warga Jabar terkait perkembangan COVID. Izinkan saya memberikan update informasi per hari Senin di tanggal 28 April kita sudah mendata bahwa di Indonesia positif sekitar 9.096. Jawa Barat sendiri positif naik tidak terlalu tinggi di 951, alhamdulillah sembuhnya 96, melebihi yang meninggal sekitar 78. Nah, penurunan jumlah pasien positif dalam 3 hari kebelakang ini juga terindikasi hadir di Jawa Barat, walaupun belum menggembirakan, tapi kita berharap kurva yang tadinya naik sekarang sudah mulai turun. Angka kematian juga turun menjadi 8,2%, lebih rendah dari angka kematian nasional 8,4%. Dan ini terdampak dari efektivitasnya sebagian pelaksanaan PSBB baik di Jabodetabek maupun di Bandung Raya. Dan kita tahu telah dilaksanakan PSBB di wilayah Bodebek selama hampir 2 minggu, dari 15 April sampai 28 April, dan Bandung Raya di 22 April. Nah, hasil evaluasinya ada data dari BIN bahwa PSBB di Jabodetabek, khususnya di Bodebek ini, alhamdulillah mengalami penurunan kasus infeksi sebesar 38,5%, khususnya di Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Oleh karena itu, PSBB berikut di Bandung Raya itu masih berlangsung. Kita belum bisa evaluasi secara menyeluruh menunggu selesainya 14 hari PSBB di Bandung Raya. Tapi peningkatan masih ada dan jumlah PDP pun masih meningkat. Kemudian kita melakukan survei selama PSBB ini. Sekitar 79,4% masyarakat sepakat PSBB ini diperpanjang dan 48,5% masyarakat ternyata masih beraktivitas di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Padahal dalam teori PSBB maksimal pergerakan manusia di kota itu atau di wilayah hanya 30%. Nah, ini evaluasi kita. Kemudian juga upaya penanganan dari pemerintah Jawa Barat sekarang adalah memperbanyak rapid test. Saya laporkan sudah 93.680 pelaksanaan rapid test menggunakan darah dan 4.116 penggunaan swab kepada tenggorokan dan hidung. Kenapa? Karena kombinasi PSBB dan kombinasi pengetesan masif itulah kunci keberhasilan PSBB. Kemudian aktivasi lab untuk pengetesan dilakukan di banyak tempat, ada di IPB, ditambahi di Rumah Sakit UI untuk mendesentralisasi pelaksanaan pengetesan yang selama ini ada di Labkesda Jawa Barat. Nah, berita baik juga dalam seminggu terakhir adalah kita anak bangsa bisa memproduksi alat kesehatan sendiri, PCR buat ngetes, nggak usah impor lagi, Bio Farma bisa membuat, kemudian juga ventilator yang dulunya 700 juta, 500 juta, sekarang bisa hanya 10-15 juta dibuat oleh PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya, minggu lalu juga kita melakukan banyak pengetesan di point of entry, antara lain di stasiun, terminal, pelabuhan, kepada mereka yang lolos dari larangan mudik. Karena larangan mudik ini sangat efektif mengurangi yang namanya imported case atau kasus-kasus yang datang dari luar. Nah, di luar itu kapasitas rumah sakit saya laporkan ada 105 rumah sakit rujukan sekarang dari 35 rumah sakit yang tadinya dipersiapkan untuk menunjukkan kesiapan Jawa Barat jika kasusnya lebih dari 1.000. Kemudian dari 2.527 tempat tidur di rumah sakit terisi sekitar 55%. Kita doakan tidak menjadi 100%, tetap saja di angka 55%. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang harus dirawat, mengingat hasil penelitian sekitar 86% pasien COVID itu tidak bergejala atau OTG, maka kita melakukan hadirnya pusat-pusat isolasi yang non rumah sakit, antara lain di TPSDM di Cimahi, tempat-tempat lain gedung-gedung pemerintah, total sekitar 1.400 sudah kita siapkan. Nah, berikutnya adalah dalam rangka membantu masyarakat yang berkesusahan, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyalurkan 2 pintu sesuai kewenangannya. Kan pertolongan itu ada 9 pintu,
Dari 9 pintu itu tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat ada 2, yaitu Bansos Provinsi dan gerakan membagikan makanan. Bansos Provinsi sendiri per hari ini sudah 12.000 kepala keluarga dibagikan. Bansos ini juga beberapa pintunya datang dari pemerintah pusat. Kalau Pak Provinsi memberikan mulai tanggal 15, kalau Kemensos pemerintah pusat mulai membagikan tanggal 20, kemudian 7 hari kemudian kemarin Kementerian Desa baru membagikan bantuan desa sebagai bansos di tanggal 27 April. Nah, mudah-mudahan ini memberikan hal yang jelas bahwa pintunya banyak, tapi tidak semua datang dari satu unit pemerintahan. Provinsi hanya bertanggung jawab di pintu provinsi dan bantuan makanan. Kemudian juga ke depannya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah per minggu ini sudah kita perpanjang, kita akan evaluasi dalam 14 hari ke depan lagi. Kalau tren turun ini dan flat, insya Allah kita akan bisa melonggarkan kegiatan di zona PSBB kalau masyarakatnya disiplin dan tes masifnya menunjukkan ada penurunan tes positif kepada yang kita tes. Oleh karena itu juga kita minggu ini akan mengajukan PSBB skala provinsi agar dari 27, 10 sudah PSBB, yang 17 sisanya bisa kita kendalikan lebih mudah satu komando, satu manajemen dari provinsi. Terakhir dari kami bahwa kasus infeksi COVID-19 ini bisa ditekan jika kita melakukan disiplin dalam pelaksanaan PSBB. Kenapa? Karena Jawa Barat tidak punya modal ekonomi yang besar, tidak punya modal teknologi yang besar. Yang dimiliki Jawa Barat hanya modal sosial alias niat alias ketaatan. Dengan modal niat yang baik dan ketaatan yang baik, hanya itu yang kita bisa lakukan untuk mencegah COVID-19. Oleh karena itu juga kami memohon masyarakat bersabar. Pintu pertolongan ini datangnya berbeda-beda jadwalnya, tidak bisa bersamaan karena kementerian ada, pemerintah provinsi ada, kabupaten ada. Oleh karena itu mari kurangi hal-hal yang sifatnya melemahkan, mari perkuat hal-hal yang sifatnya menyemangati. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan keberhasilan kita bisa melaksanakan melawan COVID ini dengan sukses. Minggu ini juga mencatat Provinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan dari banyak pihak, berbagai organisasi termasuk perusahaan-perusahaan multinasional yang berinvestasi di Jawa Barat, salah satunya Hyundai, memberikan bantuan ribuan APD, melakukan pengetesan drive-thru ala Korea Selatan, dan juga akan memberikan kepada kita beberapa ventilator untuk rumah sakit di Jawa Barat. Di samping itu juga pada minggu ini kita diundang melakukan paparan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP, namanya United Nations Development Program, memaparkan 5 strategi Jawa Barat, yaitu proaktif, kemudian transparan, kemudian juga scientific atau ilmiah, inovatif dan kolaboratif. 5 kunci yang kita lakukan saat ini diapresiasi oleh UNDP dan mereka akan membantu Jawa Barat dalam penanganan COVID, mudah-mudahan menjadi contoh kepada kota dan provinsi lainnya menurut UNDP termasuk di Asia juga. Terakhir dari saya, selamat melaksanakan ibadah puasa di minggu ini kepada seluruh warga Jawa Barat yang melaksanakan. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, bulan pengampunan, bulan juga dikabulkannya doa-doa kita semua. Oleh karena itu, mari bersabar, mari meminta banyak pengampunan, dan mari banyak berdoa. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan, sesuai prediksi, tren penyebaran COVID-19 di Jawa Barat akan turun. Demikian laporan mingguan saya terkait penanganan COVID di Jawa Barat. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.